bangsa. Itu setingkat SMP, SD. Intinya kan Setiap hari Solo, kafe. Yakin belum ada. SMP 1, SMP 2. oke, SMP 2. Masuk. SMP 2. Ya, tembus. Belum ada yang coba kok? Ya, oke. Ya, itu di dashboard pertama itu pengumuman. Ini hal yang sering diabaikan semua proktor, semuanya. Tanya di grup, padahal ada info di web. Semua informasi itu ada di web ANBK. Ini orang sudah disinkron tanya, sinkron kapan? Ini update di web ANBK. Jadi semua informasi, semua aplikasi pendukung untuk asesmen itu semua ada di web asesmen. Ya gitu ya. Jadi kita mulai ini yang paling pertama itu adalah dashboard informasi pengumuman. Jadi contohnya kemarin itu ada gladi SMA ya, gelombang kedua. Itu disuruh menggunakan Exambro, kemudian gunakan pilih pelajarannya dan seterusnya. Oke, masuk menu kedua. Itu adalah data sekolah. Nah, data sekolah ini ada 3 menu. Yang paling pertama itu adalah identitas. Nah, status pelaksanaan dengan moda pelaksanaan itu ditarik dari Vervaltik. Jadi data yang Bapak Ibu isi di Vervaltik, saya kurang tahu Vervaltik untuk sekolah masih bisa rubah atau sudah ditutup? Ada dibuka kemarin untuk sekolah sendiri. Karena minggu lalu dibuka untuk sekolah merubah Vervaltik moda pelaksanaannya. Nah, ini apa nih? Oh masih bisa ya? Oke, ya. Nah, di Vervaltik ya. Ya, jadi Vervaltik itu kalau di pusat itu ada di Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Itu bosnya di sana, Pusdatin. Kemudian untuk asesmen data ANBK itu ada di Pusmenja. Kalau panjang saya tulis Pusmenja sah. Pusmenja dan Pusdatin. Nah, itu identitas. Nah, yang perlu diisi itu adalah email sekolah kalau belum ada bisa diisi, kemudian disimpan. Nah, status pelaksanaannya itu Bapak Ibu tahu. Jadi ini baru-baru ini kami semua bingung. Mereka kirim mau sinkron, ternyata modanya online. Ada yang moda online, ada yang modanya semi online, tetapi belum berubah di Vervaltik. Mereka login pakai yang online. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa Bapak Ibu punya status sekolah itu ada di tim teknisnya, di data teknis. Yang kedua adalah data tim teknis, menu tim teknis. Nah, itu mulai nama penanggung jawabnya, NIP, kemudian nama proktor, email proktor, nama teknisi. Nah, itu diisi semuanya. Karena ini yang akan masuk di webnya kabupaten ataupun provinsi, kita bisa akses sehingga jika terjadi apa-apa kami bisa menghubungi Bapak Ibu. Kami tahu oh ternyata proktor di sekolah ini siapa, teknisinya siapa. Nah, kami mengundang Bapak Ibu juga, kami lihat di data asesmen bisa tahu oh ini yang proktor di sini, ini ada nomor HP, ada tinggal telepon. Ya, jadi isi yang sebenarnya ya, jadi jangan proktornya si A yang kerjanya si B. Ya, kemudian jumlah komputer proktornya berapa? Kemudian jumlah labnya berapa, jumlah kliennya, jumlah klien bukan milik itu yang sewa ya, orang punya. Kemudian jumlah suite atau hub ya, yang tidak tahu suite hub itu ada di samping server. Suite hub, kemudian sumber listriknya dari mana, kemudian internetnya bisa belum? Sudah dikunci. Ya, nama ISP-nya ya, lagi dikunci. Oh ya, oke. Lanjut sebelahnya selesai dengan infrastruktur. Oh ini tim teknis infrastruktur. Oke, menu berikut.
Ya, jadi isi komputer itu sesuai dengan keadaan real ya di sekolah ya. Jangan Bapak Ibu punya laptop 2 tulis 15 karena mau mandiri saja. Nanti baru pinjam kiri, pinjam kanan terakhir saja. Ya. SD minimal bisa link drop oleh Oke, ya kemudian sudah lanjut data berikutnya. Yang kedua adalah biodata siswa. Data sekolah sudah, biodata siswa. Ya, di sini kita belum mau ambil sampel yang menumpang, tapi ada komponen sampel siswa yang menumpang, yang SMP, yang mandiri dan menumpang. SMP berapa? Oke, supaya kita tunjukkan kalau sekolah yang menumpang itu datanya di mana. Ya, ini jumlah siswanya adalah 50. 50 ini 45-nya siswa utama, 5-nya cadangan. Nanti kita akan jelaskan cadangan itu untuk apa sebentar. Ya, 5 utama dengan 45 utama dengan 5 cadangan. Untuk yang SD 30 utama, siswa yang 30, kemudian 5-nya itu adalah siswa cadangan. Siswa cadangan, pemain bola mana? Ya. Ya, ini ada ya. Ini siswa cadangan tuh di urutan terakhir. Jadi, oke. Untuk kita masuk coba siswa yang ada sekolah yang menumpang, yang datanya sudah masuk. SMP mana tuh? Kan SMP ini SMP Kota Kupang ini rata-rata yang menumpang juga belum ditentukan. Oh, belum ditentukan ya. Iya. Ya, jadi begini. Nanti logikanya begini ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang sekolahnya ditumpangi, nanti ada pilihannya di atas. Coba lihat Pak Kos. Di data siswa, nanti di bagian atas itu nanti ada pilih. Kalau Bapak Ibu punya 2 sekolah, nanti ada pilih di situ sekolah yang pertama, nama siswa yang sekolah A, kemudian ada sekolah B, nanti dipilih. Ada banyak yang bingung, siswa yang sekolah B belum masuk, ternyata dia belum pilih di sini. Ini karena mandiri belum ada yang ditumpangi, masa 1 sekolah saja. Tetapi kalau ada 2 lebih sekolah, datanya nanti keluar di sini. Itu untuk biodata siswa. Yang ketiga, menu yang berikut adalah asesmen nasional. Ya, ini menu yang dipakai pada saat gladi bersih maupun asesmen. Jadi yang paling pertama itu adalah data komputer proktor. Ya, di sini Bapak Ibu memasukkan komputer proktornya berapa. Jadi misalnya ini berlaku untuk online maupun offline, online atau semi ya. Contoh, misalnya Bapak Ibu di sekolah punya komputer 30 ya, kemudian membuat menjadi 2 ruangan. 1 ruangan dengan 1 komputer proktor, 1 ruangan lagi dengan 1 komputer proktor. Berarti Bapak Ibu membutuhkan 2 komputer proktor. Nah, di sini Bapak Ibu daftarkan 2 komputer proktor. Tetapi kalau hanya 1, maka daftarkan cuma 1 komputer proktor. Yang terjadi sekarang, sekolahnya punya 1 server, tapi dia daftar 2 server. Nah, ada banyak. Saya lihat banyak kemarin mau rubah lagi, mau hapus servernya cuma jadi 1. Ada juga yang kebalikannya, mereka punya 2 server, 2 ruangan, terdaftarnya cuma 1. Nah, jadi mau daftar komputer proktor itu tergantung fasilitas yang ada di sekolah. Kalau Bapak Ibu mau bikin di 2 ruangan, 1 ruangannya 15, cuma mau jalan dengan 1 sesi. Nah, seperti di sekolah saya kan 3 ruangan. 3 ruangan saya buat 3 server. Masing-masing server 15 peserta. Jadi 45 jalan 1 kali 1 sesi. Ikan punya 3 kan? Nah, kalau Bapak Ibu punya di sekolah misalnya PC-nya cuma ada 10, berarti cukup 1 komputer proktor. Jalannya 3 sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi komputer proktor itu berdasarkan fasilitas yang ada di sekolah. Jangan salah isi ya. Jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Nanti
harusnya cuma ada satu, nanti komputer proktor ini akan berpengaruh sebentar nanti pengaturan siswa ke dalam server. Jadi nanti ada pengaturan siswa ke dalam server. Yang kedua berikut. Nah, di sini ada menu, tunggu di sebelah. Ada jumlah klien, kemudian saya bisa tambah. Nah, terus itu password. Coba saya tambah. Ya, ini password. Password itu nanti untuk login. Itu H-1. H-1 atau pada saat sinkronisasi untuk yang semi online, sedangkan yang online itu aktifnya di hari H. Hari H-nya baru passwordnya muncul. Jadi Bapak Ibu harus pantau webnya. Kira-kira kalau kami yang online ini passwordnya muncul kapan? Di hari H. Dan hari H dulu baru bisa login. Itu jadi hal baru buat teman-teman. Tahun ini ada yang 1 minggu suruh bilang password invalid. Saya tanya mau login buat apa? Tidak, hanya mau lihat-lihat saja. Nanti ujian baru login, karena pas ujian baru diaktifkan. Oh iya, kecuali yang semi online. Semi online mesti masuk dulu, ada pengaturan di dalam. Dia sinkronisasi dan seterusnya. Nah, sedangkan yang online tidak ya. Oke, itu komputer proktor. Kemudian, yang berikut adalah masuk mana? Sesi. Pengaturan sesi. Oke, keluar. Masuk ke SMP ini, SMA. Dia punya. Oke, sabar ya, waktu itu saya masuk SMA. SMP punya yang isinya 40 dipakai untuk 2 ruangan. Jadi pilih 1 ruangan. Kemudian kalau 1 ruangan, isi nama ruang satunya apa? Misalnya ruang asesmen 1, ruang komodo. Nah, kemudian klik simpan. Cancel kan? Terus. Nanti baru hapus. Nah, jumlah kalian tidak boleh dari sesuai diisi di verbatik. Nah, verbatik minimal 15. Oke, terus ya. Nah, itu ya untuk komputer proktor. Kita masuk lagi ke pengaturan sesi. Tadi menu yang kedua adalah pengaturan sesi. Ya. Nah, di sini siswa yang disampling itu kita atur sesinya. Siswa ini ada di sesi berapa? Contoh, Bapak Ibu punya komputernya ada 10. Berarti nomor 1 sampai 10 ada di sesi 1. Nah, ini karena pilih dulu ID proktor atau ruangannya. Kayak saya punya contohnya ada 3, berarti pilih 1, ruangnya 1, nanti baru saya kasih. Nah, ruangannya 1, kemudian ada di gelombang keberapa? Nanti ada pemilihan gelombang, jangan sampai salah. Ini kejadian kemarin ada di 2 SMA, Bunda. Dia pilihnya dia tidak lihat lagi, akhirnya ada 3 siswa di gelombang 1, 42-nya di gelombang kedua. Akhirnya dia ujian gelombang 1 dan gelombang 2 4 hari, kasihan. Ya, jadi hati-hati ya untuk pemilihan gelombangnya. Pastikan kalau satu gelombang semuanya sama. Jadi di gelombang 1, gelombang 1, gelombang 2. Nah, jangan abaikan hal yang sederhana. Nanti Bapak Ibu kerja double-double. Ya, itu gelombangnya. Untuk SMP, kemudian SD, mana SD? Lagi bersih SD di atas. Belum ada? Ya, ini contohnya kemarin kami gelombang 1 67, kemudian gelombang kedua 89. Jadi kejadian tadi bagaimana? Ini untuk semi online, karena online kan biasanya otomatis kami tinggal langsung print saja, tidak perlu setting lagi. Karena sudah sesinya sudah ada 15 orang 3 kali. Untuk pemilihan gelombangnya itu kan bisa pilih gelombang 1 atau gelombang kedua. Tetap harus pilih gelombangnya. Tanggal pelaksanaan untuk gladi bersih. Kalau SD juga asesmennya 2 kali ya, 2 gelombang, yang di November ya, atau tidak salah. Oktober ya. Ya, Oktober. Jadi mau pilih yang Oktober atau yang di November. Nah, itu pemilihan gelombang. Modalnya mau online atau modalnya online offline terserah. mau pilih tanggal berapa? Mau ujiannya tanggal berapa? Jangan sampai begini Bapak, saya gini. Bapak bisa sekolah yang mau tumpah di Bapak punya sekolah. Nah, Bapak buat dia di gelombang 1 tanggal 6 dan 7 sesi 1, 2, 3. Nah, untuk Bapak punya sekolah nanti Bapak buat di tahap 2 8 dan 9 supaya jangan tabrakan gitu. Paham Bapak? Atau Bapak buat Bapak punya di tanggal di gelombang 1 6 dan 7
Sesi 1, 2, 3. Tanggal 6 itu nanti ujian 2 hari. Jadi yang tanggal 6 itu apa? Literasi ya. Literasi. Hari kedua baru numerisasi. Itu baru numerisasi. Nah, nanti sekolah yang menumpang ada di. Sekolah yang memang Bapak Ibu buat di tanggal. Nah, makanya ada gelombang seperti itu. Semua jenjangnya ada gelombangnya. Nah, oke. Ya, itu ya. Ini gelombang. Nah, kemudian untuk sesi ini yang masih bingung, ada yang bingung juga. Untuk sesinya pada hari pertama itu dia di sesi keberapa, dan hari kedua itu dia di sesi keberapa, begitu ya. Nah, bisa sama, bisa juga beda. Bisa sama, bisa juga beda. Dulu kami masih UNBK itu kami kasih kacau ruangan. Jadi anak yang hari ini sesi 1, besok kami bikin dia sesi 2, lusa kami bikin sesi 3. Pokoknya kasih batang hampur dia lah. Nah, jadi dia pusing juga. Nah, tapi lebih baik itu semua sesi sama. Jadi anak si A ini dia dapat sesi 1 semua di hari pertama maupun hari kedua. Nah, ya ini gladi bersihnya. Oke, kemudian untuk sesi itu dimungkinkan sampai 3 sesi. Jadi tinggal rubah saja di situ mau sesinya berapa. Contoh ketik 3 saja. Nah, itu 3 nanti bisa dirubah jadi 3A. Ini kenapa? Ini sesi akan berpengaruh kepada sistem maupun online atau offline pada saat rilis softwarenya, di daftar hadirnya. Itu kami kejadian dulu di asesmen di UNBK seperti itu. Anaknya itu kita atur sesi 1, ternyata anak datang di sesi 3, tidak bisa ujian karena dia ada di sesi 1. Jadi itu risikonya susulan. Oke, ini untuk asesmen. Iya, itu untuk pengaturan sesi ya. Setelah itu baru disimpan. Jangan lupa disimpan. Kemudian nanti untuk mengecek apakah sudah benar, Bapak Ibu bisa klik di rekap. Klik di rekap. Itu rekap ya. Lihat rekap. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, ini contoh. Contoh, saya punya 3 ruangan. Kliennya 20, literasinya di sesi 1 15. Gelombang kedua numerasinya 15. Di ruang 2 itu sesi 1-nya 16. Yang kedua. Ini saya sendiri atur salah. Harusnya saya bikin 15 tapi ada 1 16, 1 14. Nah, ini. Itu 16. Kemudian di ruang 3-nya ini untuk yang 3 server. Ini saya pakai 3 server ya. Saya pakai 3 server. Kemudian semuanya 1 sesi. Nah, jadi dari rekap ini Bapak Ibu sudah tahu, oh ternyata benar. Saya punya rekapannya sesi 1, sesi 2 subas. Jangan sampai Bapak Ibu salah atur PC-nya 10, tetapi atur salah sesi 1 15 orang. Nah, itu 5 orang mau ke starter taruh di mana? Ya, begitu ya. Jadi ini akan berpengaruh pada saat pelaksanaan. Ini kami sampaikan titik-titik krusialnya. Artinya biasanya sering diabaikan, tapi ini yang sebenarnya sederhana tapi berpengaruh sekali pada saat karena kami sudah cukup lama di dunia per UNBK, jadi kami tahu yang biasa yang terjadi seperti ini. Nah, oke, sudah kembali rekapannya sudah. Kemudian kita masuk menu yang berikut itu adalah cek kelengkapan. Cek kelengkapan itu pastikan centang hijau. Centang hijau. Artinya siswa ini sudah diatur dia punya gelombang, sudah atur dia punya sesi dengan benar. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, maka Bapak Ibu sudah tidur tenang, sudah santai. Nah, ingat Bapak Ibu, untuk web assessment ini ada dia punya batas waktu. Info, update terus info di web UNBK, info dari tim-tim teknis dari Kodinas Kota akan menyampaikan, selalu mengingatkan kepada Ibu, ingat batas pengaturan server dan sesi tanggal sekian. Bapak Ibu jangan tidur lagi. Nah, jadi ingat, oh kami batas aturnya sekian, batas pengaturannya, sehingga betul-betul sampai batas waktu itu Bapak Ibu sudah, karena kalau sudah ditutup seperti yang SMP punya, tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Nah, untuk yang SMP ini ditutup untuk gladi, nanti setelah gladi dibuka lagi. Yang SD juga begini ya, SD punya dibuka, nanti ditutup sebelum gladi, nanti setelah gladi dibuka lagi untuk asesmennya. Dibuka lagi untuk mungkin ada yang mau berubah, mungkin ada bantuan tambah 1 server lagi, saya mau bikin 2 sesi, atau ada yang kurang di PC lagi, ternyata PC kemarin yang pakai gladi 12 hanya jadi sisa 8 saja. Begitu ya, bisa berulang. Nah, itu hal yang sederhana. Oke. Kemudian yang berikut adalah kartu login. Kartu login.
kartu login itu untuk yang semi online bisa dicetak kapan saja. Untuk semi online ya. Untuk yang online hanya bisa dicetak 2 jam sebelum ujian. 2 jam sebelum ujian. Jadi kalau ujiannya jam 8 berarti jam 6 pagi baru bisa login buat cetak. Itu ya, itu untuk yang online. Jadi itu pertanyaan juga bilang ini kartu belum bisa cetak. Jadi saya tidak dengar lagi di grup bilang online baru bilang kartu tidak muncul. Nah, jadi saya bisa tahu bahwa yang online itu 2 jam sebelum pelaksanaan baru bisa dicetak. Sedangkan yang semi online bisa dicetak kapan saja, di mana saja. Oke, di dalam kartu itu ada username dan password dengan proktor dan ruangnya, dengan ini jadwalnya di gelombang keberapa, jam berapa. Nah, itu di user login. Ini diberikan ke siswa pada saat tes. Jangan Bapak Ibu bagikan 3 hari sebelumnya untuk yang semi online. Ya 1 minggu kasih memang sudah. Print kau datang ambil kartu. Nah ini dikasih pada saat tes saja baru dikasih anak untuk login. Untuk login ya. Nah itu untuk kartu login, passwordnya. Kemudian yang berikut adalah Bapak Ibu bisa mengupload foto siswa. Tapi ini opsional ya. Opsional itu tidak wajib. Tidak wajib ya. Bisa mengupload foto siswa. Itu nanti akan muncul di kartunya. Kalau siswa SD hanya 30 tuh terlalu gampang upload. Jadi upload supaya waktu tercetak itu siswa pemuka ada. Jadi bisa upload memang fotonya ya untuk kartunya. Nah, nanti untuk di server juga bisa upload foto. Nah, di server juga untuk yang semi bisa, yang full online tidak. Nah, yang berikut adalah cetak daftar hadir. Nah, cetak absennya. Bapak Ibu tinggal pilih mata pelajarannya, cetak. Nah, kemudian tinggal cetak absennya. Itu dicetak dari aplikasi. Dia format kertasnya A4. Bapak Ibu tinggal cetak. Kemudian setelah itu diisi anak tanda tangan, ditulis berapa yang hadir, seharusnya hadir berapa, yang tidak hadir berapa, sisa yang berapa. Kemudian proktor di ruangan itu tanda tangan dengan pengawas. Begitu ya. Nah itu pelaksanaan ya. Nanti ini di gladi bersih harus dibuat. Setelah selesai dicetak, kemudian sudah di anak tanda tangan, Bapak Ibu men-scan daftar hadir, kemudian diupload sesuai dengan file absennya. Contoh, ruang AKM sesi 1. Nah ini. Kalau absennya itu ada lebih dari 1 halaman maka diupload lebih. Di sini dikasih sampai 5 halaman. Kemudian upload filenya nanti masuk ke di sini. Itu untuk absennya. Jadi absen. Itu absen. Kemudian yang kedua adalah itu berita acara pelaksanaan. Berita acara. Iya. Nah, berita acara pelaksanaan itu Bapak Ibu isi setelah asesmen ya. Jangan sampai Bapak Ibu anak belum masuk di dalam ruangan sudah isi berita acara. Berita acara itu diisi setelah siswa selesai. Oke, tinggal pilih misalnya ruang 1, kemudian isi berita acara. Nah, misalnya sesi 1 dimulai dari jam 7, ini bisa dirubah, jam masih bisa dirubah, yang di atas tidak bisa rubah. Kemudian penanggung jawabnya isi kepala sekolah. Penanggung jawab itu kepala sekolah ya. Nah, mau sekolah yang ditumpangi juga sekolah yang ditumpanginya punya kepala sekolah, bukan sekolah asalnya. Kemudian misalnya kemudian NIP-nya kalau ada, kalau tidak ada ya proktor ruangnya siapa ditulis. Leon, kemudian pengawas ruangnya siapa. Kemudian yang tidak hadir berapa orang. Contoh ditulis 1. Ya, kemudian cari nama siapa yang tidak hadir. Misalnya yang tidak hadir Alonso Tonci. Klik ya 1 orang, kemudian klik simpan. Nah, itu otomatis username-nya muncul. Itu untuk yang tidak hadir ya. Kemudian klik simpan. Misalnya ada 2 orang. Oke, simpan. Catatan sakit COVID-19. Sakit plus. Oke, disimpan. Nah, kemudian setelah itu berita acaranya dicetak.
Beda dengan daftar hadir ya, tadi daftar hadir cetak memang, kalau berita acara dicetak lagi, diisi baru cetak berita acara. Nah ini berita acara sudah dicetak. Setelah cetak Bapak Ibu tulis isi. Di sini uji manual pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini telah dilaksanakan ujian. Kemudian di bawah scroll catatan selama tes. Nah itu tidak yang di atas isi. Biasanya tanggalnya otomatis ya, tidak keluar ya tanggalnya, harusnya muncul. Kemudian, di sini proktor tanda tangan, pengawas kepala sekolah tanda tangan. Setelah itu perlakuannya sama dengan daftar hadir, di scan dan di upload. Ya, gimana? Langsung aja. Kami kesetaraan sudah sampai di gelar di Golkar itu paket C, no? Ya, Nah sampai di isi berita acara itu coba buka. isi berita acara, isi berita acara, isi berita acara. Ya, Nah itu kan pilih data. Apakah semua dipilih itu siswa baru isi atau satu saja? ini yang tidak hadir. Tidak hadir. Maksudnya siswa yang tidak hadir. Tidak, bukan itu ya. Mana? Tutup. Tutup. Nah kan pilih satu, itu kan pilih satu siapa? Ini tergantung untuk pas isi berita acara itu kan harus pilih data. ya. Apakah pilih itu semua? Maksudnya sesi satu itu kan ada sesi satu, sesi dua, sesi tiga. Apakah pilih itu sesi satu semuanya atau pilih satu saja? Hanya pilih sesi yang sedang ujian sekarang. Oh berarti pilih semua itu sesi satu. Ya, saya klik di pilih sesi 1. Untuk kode servernya, ini saya contoh, Bapak lihat banyak. Itu kode server, itu ruang server 1A. Nah ini yang A. Kemudian itu untuk sesi 1. Ini ruang B, sesi 1. Yang kemudian di bawah ruang C, sesi 1. Begitu ya. Ini contoh ada 3 server. Kalau Bapak Ibu punya satu server, berarti dia cuma ada 6 saja. Dia langsung A, sesi 1, B, sesi 1, C, atau A1 begitu ya. Jadi tinggal kita klik, kita mau sekarang ada di mana. Misalnya ini ruang tadi kita isi ruang berapa? A ya. Ruang A sesi 1. Nah, ini yang kita isi, ini yang kita cetak. Itu yang diupload. Jadi jangan sampai salah pilih sesinya, ruangannya. Nah, yang diisi kemudian yang nomor yang tadi dicari itu adalah nomor yang tidak hadir, tidak mengikutinya. Nah, kemudian jumlah yang tidak mengikuti yang diisi harus sesuai dengan, jadi itu jumlah tidak hadirnya 2, berarti yang nomornya juga harus 2. Jangan sampai tidak hadirnya 2, nomornya ada 4. Ya, kebetulan di baru pas isi itu tidak bisa, Pak. Maksudnya pasti isi jumlah yang tidak hadir saya isi 9. Ya. Tapi pas cetak berita acaranya dia keluar jumlah tidak hadir memang 9, tapi jumlah yang hadir itu -9. Ini Saya cek. di siswanya dicari tidak yang ini, dicentang tidak yang Cara itu tidak muncul. Dia tidak keluar nama, ada yang begitu kok. Oh tidak lama. Sudah mencoba ganti browser yang lain. Maksudnya Misalnya Pak pakai Google Chrome, mungkin bisa pindah ke Firefox atau pakai Internet Explorer. kami pakai Chrome misalnya. Nanti dicoba ya, bisa dicoba menggunakan browser yang lain. Bisa juga memang ada error dari pada saat yang bersamaan ada error web dari pusat. Kita tidak tahu ya. Di saat mungkin pada saat Bapak Ibu cetak mungkin ada error. Tapi kalau error massal begitu biasa disampaikan. Nah intinya kalau ada kendala-kendala teknis begitu, Bapak Ibu sampaikan di grup supaya kita telusuri di pusat. Kira-kira betul-betul ini masalah di server web pusat atau jadi kami ini perpanjangan tangan dari Bapak Ibu dari kota ke kami ke provinsi, kami dari provinsi ke tim teknis pusat. Jadi kita perpanjangan tangan dan itu penanganannya cukup cepat. Jadi kalau untuk penanganan hal begini kita bisa atasinya cepat. Oke, lanjut sudah. Oke, sudah ya berita acara sama dengan upload sama juga yang tadi ya. Upload berita acara. Nah, yang berikut adalah yang terbaru di bawah. Ini upload ya, uploadnya sama. Ya, oke. Ini menu terbaru. Ini namanya prosedur aktivasi peserta cadangan. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang peserta cadangan. Mungkin sudah disampaikan tadi oleh Pak Hans, tapi saya akan lebih detail sedikit. Peserta cadangan itu siapa dan bagaimana bisa jadi cadangan. Yang pertama, peserta cadangan adalah siswa yang sudah pindah atau mutasi dan masuk dalam data sampling. Itu yang pertama ya, jadi siswa yang sudah pindah
dan masuk di data sampling itu adalah kita bisa masukkan data cadangan. Yang kedua adalah siswa yang tidak naik kelas. Misalnya kalau di SMA tidak naik ke kelas 11 atau di SD tidak naik ke kelas 5, SMP tidak naik kelas 8, nah, itu kita masukkan ke data cadangan. Yang ketiga adalah peserta yang pada hari H, sebelum hari H itu tidak bisa mengikuti dikarenakan mungkin sakit atau juga mungkin ada satu persoalan yang tidak bisa ikut. Kita tidak tahu ya, di hari H-nya dia tidak bisa ikut, maka dia diganti dengan siswa cadangan. Nah, prosedur mengganti siswa cadangannya seperti apa? Ada menu aktivasi siswa cadangan, dan itu ditutup 15 menit sebelum ujian. Sebelum ujian ya, jadi, tapi bisa sebelum ujian. Jadi misalnya 1 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya Bapak Ibu sudah ajukan ke kota, nanti kota ada menunya tidak? Approve-nya. Dinas kota untuk approve cadangan. Kemungkinan ada ya. Nanti Ibu bisa cek yang AMBK kota itu ada approve. Jadi Bapak Ibu siswa cadangan itu Bapak Ibu punya tugas tambah Pak Engkos. Sudah. Coba ulang tambah. Nah, di sini hanya Bapak Ibu hanya pilih peserta yang tidak hadir. Sudah. Setelah itu Bapak Ibu kirim ke admin kota. Yang peserta tidak hadir ini digantikan dengan peserta cadangan atas nama siapa. Langsung dikirim ya. Jadi Bapak Ibu wajib isi web dulu. Jangan Bapak Ibu tidak isi web. Jadi isi web dulu di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sampaikan. Contohnya di sini siapa? Alice Maramba tidak hadir. Saya gantikan dengan misalnya Aselia. Dan nama yang digantikan itu adalah dari 5 siswa cadangan, bukan siswa dari luar lagi. Jadi 5 siswa cadangan itu yang akan menggantikan siswa yang tidak hadir. Siswa tidak hadir ya. Jadi itu berlaku untuk siswa yang sampelnya penuh. Sampelnya 30. Tetapi untuk SD yang siswanya di sekolahnya tidak sampai 30, cuma 10 atau 15, maka peserta cadangan tidak ada. Jadi otomatis diperkurang. Jadi misalnya kalau pesertanya cuma 12, 2 tidak ada ya sudah, sisa 10 saja. 10 kalau 10 3 tidak ada sisa 7. Ya, tapi ini sampling ini untuk siswa yang di atas 30 kelas. Yang ketiga tidak bisa mengikuti asesmen. Nah, itu untuk peserta cadangan. Nah, jadi Bapak Ibu SD SMP beruntung. Beruntung kenapa? Karena siswa di Dapudiknya sudah bagus semua, baru disampling. Kami yang SMA batas dari tanggal berapa? 30 Juni. Ini kami cerita kasus ya yang di SMA. Kasusnya di SMA terjadi di saya juga. Siswa SMA, kemudian siswanya sudah penetapan sampling 45 siswa dan 5 cadangan sudah dipanggil, orang tuanya sudah dipanggil di sekolah, dikasih surat, di bapak punya anak semua dikumpul, kemudian ada di briefing lagi. Setelah itu ternyata ada satu siswanya sudah mutasi, kemudian operatornya melaporkan ke dinas kabupaten kota atau provinsi. Nah, kemudian mengirim ulang Dapodik, siswa yang sudah keluar itu keluar dari Dapodik, kemudian masuk lagi ke provinsi, maka dilakukan yang namanya sampling ulang. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengganti nama yang pindah, dilakukan sampling ulang, maka siswa yang 45 tadi semua diganti, bukan orang yang sama lagi. Ya, itu terjadi di beberapa sekolah. Jadi pastikan kalau misalnya Bapak Ibu punya anak sudah disampling dan ternyata dia tidak naik kelas ataupun dia sudah tiba-tiba dia mutasi, misalnya sampling sekarang ya, bulan depan mungkin dia mutasi pindah orang tua, ya tetap Bapak Ibu tidak usah sampling minta sampling ulang, tapi nanti dia pakai siswa yang 5 orang sebagai cadangannya untuk bisa menggantikan siswa tersebut. Ya, bisa gitu ya. Oke, Bapak silakan. Oh, kalau untuk sekarang sudah bisa, menunya sudah aktif. Untuk yang geladi bersih sudah bisa melakukan aktivasi cadangan, sudah bisa dirubah. Nah, intinya dia punya batas waktunya itu 15 menit sebelum ujian. Sebelum ujian dimulai itu batas akhirnya. Kalau pengaturan serversis itu biasanya 1 minggu atau 4 hari sebelum ujian itu sudah ditutup. Tapi kalau cadangan masih bisa 15 menit. Itu yang baru-baru, kami tidak tahu kebijakan berikutnya, yang sampai masih bisa pas ujian bisa ganti. Nah, jadi kita tidak tahu. Baru-baru ada saya punya
ada yang ganti satu. Jadi itu langsung bisa siswa yang cadangan. Nah, jadi nanti dia akan bisa login menggunakan username cadangan. Nanti akan aktif di servernya cadangan. Oke, sudah kok habis. Selesai. Kemudian di bawah itu jadwal sinkronisasi itu untuk yang semi online. Jadi semi online itu nanti ada namanya jadwal sinkron. Sinkronisasi nanti kita akan jelaskan di teknis sebentar. Sinkron itu buat apa? Nanti setiap sekolah akan mendapat jadwal yang berbeda-beda. Ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Kita itu kalau sinkron ada yang jam 6 sore, jam 8 malam, jam 10. Kalau kita tim teknis itu jam tidurnya jam 1. Jam 2, jam 12. Bunda jam 12 masih ada. Jam 12, jam 4 pagi. Ya, jadi kalau ujian mau hari-hari itu, mau hari-hanya itu kita betul-betul siap fisik sampai pagi. Kita memastikan bahwa semua sekolah sudah melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi itu pasti semuanya. Nah, seperti kami di Gladi juga baru kemarin, aduh pusing juga. Ini sampai di terakhir saja masih 100 lebih server tidak sinkronnya. 100 lebih server tidak sinkron. Oke, sudah itu komputer Proctor Gladi. Ini sama ya, dia sama dengan ID Proctor tadi. Kemudian di bawah ada tiket bantuan. Tiket bantuan. Nah, di sini tiket bantuan Bapak Ibu bisa mengadukan persoalan. Jadi selain Bapak Ibu bisa menyampaikan ke grup tim teknis kota, kabupaten, tim teknis SD, paling ada siapa ya untuk SD? Yang SD tim teknis ini apa? Helpdesk-nya siapa ya? Pelaksana teknis. Untuk yang SD siapa ya? Pak Bian? Punya sendiri kan? Iya. Ya, jadi pelaksana teknis akan menyampaikan. Jadi kami juga nanti masuk di grup, sudah di grup ya. Itu grup itu ya. Ya, kita ada di grup, grupnya SD, SMP, SMA. Kami juga pusing, kami HP meledak sendiri. Ya, jadi kita akan lihat kira-kira mana yang urgent. Jadi kalau kami tidak balas berarti teman-teman yang lain bisa atasi. Tapi kalau yang betul-betul yang harus kami tangani pasti kami balas. Jadi misalnya ini yang butuh penanganan provinsi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kendala teknis itu nanti akan masuk ke kami, masuk di webnya provinsi. Jadi siapa yang mengajukan teknis akan kita lihat dan kita akan tangani. Seperti itu ya. Itu untuk tiket bantuan. Ada banyak di situ, ada infrastruktur, pendataan, unlock. Nah, ini kebanyakan untuk yang semi online. Semi online. Kemarin ada 180 tiket. Ya. Nanti sebentar kok. Ya, jadi nanti ada unlock. Nanti kita akan jelaskan sebentar di materi teknis untuk instalasi. Nanti unlock itu apa artinya? Oke, sudah. Nanti ada lampiran juga ya. Jadi lampiran itu capture. Misalnya Bapak Ibu punya servernya hanya putar-putar. Dari stack 1 pindah ke stack 2 putar-putar saja. Bapak Ibu bisa foto. Kirim. Contohnya. Oke, cancel. Sudah, selesai, simpan. Contoh tambah. Tiket bantuan. Ini kendala teknis. Nah, ini nama servernya apa? Penjelasannya, masalahnya. Putar-putar. Putar kiri, putar kanan, putar. Putar, kemudian kan masuk gambar. Dapat keputar tidak ada. Saya ada gambar, sudah biasa. Tidak apa-apa, simpan bisa. Ya, sudah masuk ya. Statusnya pending. Nah, pending itu berarti belum dilihat pusat atau di provinsi, jadi atau belum di kota. Kalau kita sudah selesaikan nanti kita approve selesai. Nah, itu provinsi ditangani oleh dinas kabupaten kota. Mana di sana? Ditangani oleh kota atau kabupaten. Ya, jadi kota kabupaten. Itu menu sudah kok? Terakhir ya? Ya, itu kemudian di bawah ada pengaturan akun ya. Kalau pengaturan akun itu yang mau ganti passwordnya, password webnya, AMBK. Kalau lupa passwordnya, tanya di admin di kota. Ya, admin kota di Babrian tanya, saya pun password kemarin ada tulis apa, tahu sudah lupa lah. Nah, jadi nanti baru Babrian kasih tahu passwordnya apa, nanti di reset dari kota. Gitu ya. Ya, jadi itu web assessment secara umum. Jadi ini yang Bapak Ibu harus lakukan mulai sekarang, atau ada yang mungkin sebelumnya sudah atur, sudah pengaturan,
Jadi itu untuk pengaturan webnya. Jadi untuk yang semi online maupun online tetap sama. Jadi pengaturan webnya seperti itu. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mudah-mudahan ada yang mau tanya lagi, silakan. Ya, silakan. Pak, kan kesetaraan ini kan ada masalah sedikit dengan siswa toh. Ya. Nah ini ada 3 sesi, ada 45 orang. Nah satu sesi ini kadang hanya 2 orang atau 3 orang yang datang. Ya, karena warga belajar ini orang tua semua. Saya ngamati dan mereka punya alasan sendiri. Kami tidak bisa melawan itu. Nah, terus sesi 2 juga ada 2 orang, 3 orang, terus sesi 3 juga begitu. Nah kami harus tunggu sampai jam 4. Sesi 3 yang hanya 1-2 orang. Apakah bisa pindah semua ke sesi 1 dan sesi 2, 3 itu kan harus langsung itu yang pertama. Yang kedua, pengawas ini baru-baru kelari kan tidak ada pengawas, jadi kami tidak isi nama pengawas. Bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Ini buat si Malakama juga. Ya, jadi memang untuk kesetaraan memang seperti itu ya. Jadi memang jangankan saya melaksanakan untuk untuk Kabupaten Kupang ya. Ini Kabupaten Kupang itu Harapan Anak Bangsa itu PKBM yang pertama kali ujian nasional ya, menggunakan UNBK Harapan Anak Bangsa, mungkin sama juga Harapan Bangsa di Kupang, itu bersamaan. Itu cuma 1 sekolah waktu itu tempatnya di SMA 3 waktu itu ya, waktu itu pertama kali ujian nasional, jadi itu pertama kali. Jadi memang kehadiran siswa itu ujian nasional saja, itu tidak sampai setengah bagian, apalagi yang hanya asesmen. Jadi memang bisa juga Pak membuat mereka menjadi 1 sesi, tapi kalau kenyataannya pada saat hari H semua datang, itu justru di kepala juga. Karena masa aktif token Bapak Ibu, setiap ujian sesi itu ada yang namanya token ujian ya. Token itu berlakunya setiap sesi itu ada jangka waktunya. Contoh, sesi 1 itu dibuka 7.20 waktu setempat, itu ditutup biasa 10.30. Itu tidak ada lagi. 10.30 tidak ada token lagi. Nanti masuk sesi 2 lagi, baru dibuka jam 11 untuk token sesi kedua. Kemudian sesi ketiganya itu ada di setengah 2. Nah, kalau dia ada di sesi 1 dan dia tidak ikut, maka dia tidak bisa ikut karena di token sudah habis. Nah, begitu ya. Jadi memang kecuali dari pagi sampai sore di token sama. Nah, tokennya sama. Jadi mungkin begini. Mau dibuat 1 sesi juga susah juga ya. Nanti Pak tunggu tetap sampai sore ya. Tetap sampai sore. Jadi karena artinya dari gladi ini Pak bisa tetapkan. Sudah gladi bersih belum? Sudah gladi bersih, tinggal siap asesmen saja. Jumlah peserta berapa? 30 ya? 45. Yang hadir semua baru berapa? Ada sekitar 7-8 orang. 7-8. Berarti lumayan ya, hampir berapa persen itu? 20% lebih ya, hampir 20%. Artinya begini, asesmen ini adalah sampling ya. Sampling yang diambil itu nanti nilai akumulasi rata-ratanya. Jadi akumulasi rata-rata dari 45 siswa itu nilai poin akhirnya berapa. Jadi 8 orang itu juga sudah mewakili 1 lembaga. 1 orang juga mewakili semuanya. Jadi kalau memang ikut aturan saja, nanti Pak kumpulkan 1 sesi semua 45, Pak Pupisi nanti orang datang uji petik, jadi dia tetap 15. Ini apa namanya? Bukan maksud begitu. Maksudnya perangkatnya ada tidak? Perangkatnya 45 sampai? hanya begini, maksudnya begini. Bukan 45 semua taruh di sesi 1. Ya. Jadi yang hadir di sesi 2 itu pindah ke sesi 1 saja. Yang hadir di 2. Nah, kalau begitu begini saja. Yang hadir yang 8 orang itu Pak atur ulang mereka pun sesi, pindahkan ke sesi 1. Yang tidak hadir itu Pak pindahkan ke sesi 2 dan sesi 3. Kan dibuka kembali pengaturan webnya. Bisa ya? Bisa ya? Pokoknya Pak mainkan sudah situ. Jadi nanti sesi 2, sesi 3 kami bisa pulang. Ya kalau jauh tidak datang ya pulang sudah. Pas Pak mau menyimpan, mau kasih mati server, ada 1 datang Pak harus kasih ujian dia.
Oke, ada yang lain lagi? Ya, silakan. Sedangkan soal yang tadi Proktor itu Ya, ya. kan tadi ada diskusi bisa kita ada ya kan kalau di sini kan tidak ada sistem kita bisa kurangi prosedur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan tadi kita misalnya di apa ada sudah sebuah komputer Proktor. Ya, ya. Terus kalau misalnya dalam pas lagi nanti misalnya itu kalau kita artinya yang memutuskan untuk pakai satu itu proses. Kalau intinya, kalau sudah webnya sudah ditutup 4 hari atau 1 minggu sebelum gladi atau sebelum asesmen, tidak bisa melakukan perubahan. Jumlah komputer Proktor, jumlah klien tidak bisa berubah. Nah, kalau setelah gladi masih bisa dirubah. Nah, bisa dirubah. Makanya kalau di online itu sebenarnya gampang. Kalau misalnya komputer Proktor yang misalnya 2, satu komputernya rusak, maka komputer lain jadi komputer Proktor satunya. Itu masih bisa diakalin. Beda dengan semi online. Semi online harus server. Server rusaknya berarti harus cari server juga. Harus punya server cadangan. Kalau di semi online itu harus punya server cadangan. Gitu ya. Jadi kliennya seperti saya bilang tadi, kalau komputer Proktor kan yang penting dia bisa online, itu bisa jadi komputer Proktor. Nah, bisa jadi komputer Proktor. Bisa ya? Kalau misalnya bisa Oh, tidak bisa lagi. Kalau pada saat pelaksanaan di hari H. yang setelah lagi Setelah gladi masih bisa dibuka kembali. makanya itu dia punya prosedur. Sama, nanti akses webnya dibuka kembali. Akses web ini ANBK ini dibuka kembali. Mau kasih kurang dia punya komputer Proktor mau delete atau mau tambah kembali itu terserah. Nanti dibuka kembali. Dibuka kembali ya. Nanti sekarang kayaknya sudah bisa tambah komputer Proktornya. Misalnya 2, kemudian mau dikasih kurangin lagi 1 nanti. Makanya tujuan gladi itu, yang paling penting gladi itu adalah mengetahui fasilitas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Itu pertama, itu paling penting. Kesiapan, fasilitas. Jadi misalnya ternyata pada saat gladi komputer saya 10 tapi yang bisa dipakai ternyata cuma 6 atau 7. 3-nya ini ujian-ujian Jodehen. Kemudian pindah soal dia sudah bisa. Jadi itu gladi itu seperti itu. Jadi uji coba komputer Proktor dan komputer kliennya. Sehingga dari situ Bapak Ibu bisa tentukan, oh saya gladi hanya saya pakai PC hanya berapa saja. Saya kurangkan sedikit dulu. Kemudian atau saya tambahkan lagi. Ternyata saya bisa komputer saya bisa bagi di 2 server. Saya pakai 2 Proktor saja. Jadi itu ya Bapak Ibu, itu tujuan dari gladi bersih. Gladi bersih. Sebelum kan ada Bapak Ibu sudah melewati tahap simulasi. Ada simulasi, kemudian ada gladi bersih, nanti baru ada tahap yang ketiga itu adalah asesmen nasional. Oke, masih ada lagi yang lain? Pengawas. Ya, pengawas. Oh ya. Untuk gladi pengawasnya belum ada, tetapi pada saat pelaksanaan pengawasnya nanti disilang. Jadi pengawasnya disilang mungkin dari PKBM ini akan silang ke PKBM ini, nanti itu akan diatur. Demikian juga yang SD nanti akan dikoordinir oleh MKKS ataupun dari dinas bagaimana proses penyilangan pengawasnya. Nanti misalnya di sekolah SD Oibufu itu ruangnya ada 3, maka akan ada pengawas 3 ke sana. Kemudian SD Nekoten ruangnya 1, berarti 1 pengawasnya ke sana. Ada 3 sesi, terserah Bapak Ibu mau pengawasnya mengawas di sesi 1, sesi 2 kok, sesi 3 kok, atau dia mengawas dari pagi sampai sore juga. Begitu ya. Jadi itu nanti pengaturannya seperti itu. Beda waktu kami di SMA, SMP SMA itu pengawasnya beda sesi ganti pengawas. Beda sesi ganti pengawas. Jadi pengawas hanya mengawasi di 1 sesi. Jadi misalnya hari ini dia dapat di sekolah B sesi 3, maka dia mengawas di sesi 3. Bapak berat ya kalau Bapak Ibu pengawas dari jam 7 pagi sampai jam 5 baru dia pulang. Itu kalau dia mengawas 3 sesi. Jadi cukup 1 sesi. Yaitu teknisnya itu ada di dinas kota yang mengatur. Kalau dinas kota bilang mengawas semua 3 sesi, ya itu Bapak Ibu terima sudah. Jadi itu ya, itu pengawasan. Masih ada lagi yang lain? Ya. Ya, beritahu. Ya, untuk sekolah A menumpang di sekolah B, ya.
berarti penanggung jawabnya sekolah B karena dia bertanggung jawab terhadap sekolah itu, gitu ya. Nah, jadi sekolah A tuh yang menumpang itu dia selisih apa-apa. Nah, dia tidak isi berani apa-apa, jadi dia hanya. Kemudian Bapak Ibu bisa koordinasi. Kalau di kami itu kami kebanyakan mengedukasi, edukasinya seperti ini. Waktu di UNBK, jadi misalnya sekolah A yang belum ada fasilitas, dia kemudian menumpang di sekolah minta sampling ulang, tapi nanti dia pakai siswa yang 5 orang sebagai cadangannya untuk bisa menggantikan siswa tersebut. Ya, bisa gitu ya. Oke, Bapak silakan. Oh, kalau untuk sekarang sudah bisa, menunya sudah aktif. Untuk yang gladi bersih sudah bisa melakukan aktivasi cadangan, sudah bisa dirubah. Nah, intinya dia punya batas waktunya itu 15 menit sebelum ujian. Sebelum ujian dimulai itu batas akhirnya. Kalau pengaturan serversis itu biasanya 1 minggu atau 4 hari sebelum ujian itu sudah ditutup. Tapi kalau cadangan masih bisa 15 menit. Itu yang baru-baru, kami tidak tahu kebijakan berikutnya, jangan sampai masih bisa pas ujian-ujian bisa ganti. Nah, jadi kita tidak tahu. Baru-baru ada yang ganti satu. Jadi itu langsung bisa siswa yang cadangan. Nah, jadi nanti dia akan bisa login menggunakan username cadangan. Nanti akan aktif di servernya cadangan. Oke, sudah kok habis. Selesai. Kemudian di bawah itu jadwal sinkronisasi itu untuk yang semi online. Jadi semi online itu nanti ada namanya jadwal sinkron. Sinkronisasi nanti kita akan jelaskan di teknis sebentar. Sinkron itu buat apa? Nanti setiap sekolah akan mendapat jadwal yang berbeda-beda. Ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Kita itu kalau sinkron ada yang jam 6 sore, jam 8 malam, jam 10. Kalau kita tim teknis itu jam tidurnya jam 1, jam 2, jam 12. Bunda jam 12 masih ada. Jam 12, jam 4 pagi. Ya, jadi kalau ujian mau hari-hari itu, mau hari-hanya itu kita betul-betul siap fisik sampai pagi. Kita memastikan bahwa semua sekolah sudah melakukan sinkronisasi. Berikutnya sinkronisasi itu pasti semuanya. Nah, seperti kami di Gladi juga baru kemarin, pusing juga. Ini sampai di terakhir saja masih 100 lebih server tidak sinkronnya. 100 lebih server tidak sinkron. Oke, sudah. Itu komputer Proctor Gladi. Ini sama ya, dia sama dengan ID Proctor tadi. Kemudian di bawah ada tiket bantuan. Tiket bantuan. Nah, di sini tiket bantuan Bapak Ibu bisa mengadukan persoalan. Jadi selain Bapak Ibu bisa menyampaikan ke grup tim teknis kota, kabupaten, tim teknis SD, paling dia siapa ya untuk SD? Yang SD tim teknis ini apa? Helpdesk-nya siapa ya? Pelaksana teknis. Untuk yang SD siapa ya? Pak Punya? Punya sendiri kan? Iya. Ya, jadi pelaksana teknis akan menyampaikan. Jadi kami juga nanti masuk di grup, sudah di grup ya. Itu grup itu ya. Ya, kita ada di grup, grupnya SD, SMP, SMA. Kami juga pusing, kami HP meledak sendiri. Ya, jadi kita akan lihat kira-kira mana yang urgent. Jadi kalau kami tidak balas berarti teman-teman yang lain bisa atasi. Tapi kalau yang betul-betul yang harus kami tangani pasti kami balas. Jadi misalnya ini yang butuh penanganan provinsi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kendala teknis itu nanti akan masuk ke kami, masuk di webnya provinsi. Jadi siapa yang mengajukan teknis akan kita lihat dan kita akan tangani. Seperti itu ya. Itu untuk tiket bantuan. Ada banyak di situ, ada infrastruktur, pendataan, unlock. Nah, ini kebanyakan untuk yang semi online. Semi online. Kemarin ada 180 tiket. Ya. Nanti sebentar kok. Ya, jadi nanti ada unlock, nanti kita akan jelaskan sebentar di materi teknis untuk instalasi. Nanti unlock itu apa artinya? Oke, sudah. Nanti ada lampiran juga ya. Jadi lampiran itu capture. Misalnya Bapak Ibu punya servernya hanya putar-putar. Dari stack 1 pindah ke stack 2 putar-putar saja. Bapak Ibu bisa foto. Kirim. Contohnya. Oke, cancel. Sudah, selesai, simpan. Contoh-contoh tambah. Tiket bantuan. Ini kendala teknis. Nah, ini nama servernya apa? Penjelasannya, cek masalahnya.
Nah, putar-putar, putar kiri, putar kanan, nah, putar. Nah, putar, kemudian kan masuk gambar, dapat keputar tidak ada. Nah. Saya ada gambar, sudah biasa, tidak apa-apa, simpan bisa. Ya, sudah masuk ya. Statusnya pending. Nah, pending itu berarti belum dilihat pusat atau di provinsi, jadi atau belum di kota. Kalau kita sudah selesaikan nanti kita approve selesai. Nah, itu provinsi ditangani oleh dinas kabupaten kota mana sana? Ditangani oleh ke kota atau kabupaten. Ya, jadi kota kabupaten. Itu menu sudah kok? Terakhir ya? Ya, itu kemudian di bawah ada pengaturan akun ya. Kalau pengaturan akun itu yang mau ganti passwordnya, password webnya, AMBK. Kalau lupa passwordnya, tanya di admin di kota. Ya, admin kota di Babrian tanya saya pun password kemarin ada tulis apa, nggak tahu sudah lupa lah. Nah, jadi nanti baru Babrian kasih tahu passwordnya apa, nanti di reset dari kota. Gitu ya. Ya, jadi itu web assessment secara umum. Jadi ini yang Bapak Ibu harus lakukan mulai sekarang, atau ada yang mungkin sebelumnya sudah atur, sudah pengaturan. Jadi itu untuk pengaturan webnya. Jadi untuk yang semi online maupun online tetap sama, jadi pengaturan webnya seperti itu. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi mudah-mudahan ada yang mau tanya lagi, silakan. Ya, silakan. Pak, kan kesetaraan ini kan ada masalah sedikit dengan siswa. Ya. Nah ini ada 3 sesi, ada 45 orang. Nah, satu sesi ini kadang hanya 2 orang atau 3 orang yang datang. Ya, karena warga belajar ini orang tua semua. Jadi saya ngerti dan mereka punya alasan sendiri. Kami tidak bisa melawan itu. Nah, terus sesi 2 juga ada 2 orang, 3 orang, terus sesi 3 juga begitu. Nah, kami harus tunggu sampai jam 4. Sesi 3 yang hanya 1-2 orang. Apakah bisa pindah semua ke sesi 1 dan sesi 2, 3 itu kan harus langsungkan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawas ini baru-baru kelari kan tidak ada pengawas, jadi kami tidak isi nama pengawas. Bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Ini buat si Malakama juga. Ya, jadi memang untuk kesetaraan memang seperti itu ya. Jadi memang jangankan saya melaksanakan untuk apa namanya untuk Kabupaten Kupang ya. Saya ini Kabupaten Kupang itu Harapan Anak Bangsa itu PKBM yang pertama kali apa namanya ujian nasional ya, menggunakan UNBK Harapan Anak Bangsa, mungkin sama juga Harapan Bangsa di Kupang, itu bersamaan. Itu cuma 1 sekolah waktu itu tempatnya di SMA 3 waktu itu ya, waktu itu pertama kali ujian nasional, jadi itu pertama kali. Jadi memang kehadiran siswa itu ujian nasional saja, itu tidak sampai setengah bagian, apalagi yang hanya asesmen. Jadi memang bisa juga Pak membuat mereka menjadi 1 sesi, tapi kalau kenyataannya pada saat hari H semua datang, itu bisa kepala juga. Nah, karena masa aktif token Bapak Ibu, setiap ujian sesi itu ada yang namanya token ujian ya. Token itu berlakunya setiap sesi itu ada jangka waktunya. Contoh, sesi 1 itu dibuka 7.20 waktu setempat, itu ditutup biasa 10.30. Itu tidak ada lagi. 10.30 tidak ada token lagi. Nanti masuk sesi 2 lagi, baru dibuka jam 11 untuk token sesi kedua. Kemudian sesi ketiganya itu ada di setengah 2. Nah, kalau dia ada di sesi 1 dan dia tidak ikut, maka dia tidak bisa ikut karena token sudah habis. Nah, begitu ya. Jadi memang kecuali dari pagi sampai sore token sama. Nah, tokennya sama. Jadi mungkin begini. Mau dibuat 1 sesi juga susah juga ya. Nanti Pak tunggu tetap sampai sore ya. Tetap sampai sore. Jadi karena intinya dari gladi ini Pak bisa tetapkan. Sudah gladi bersih belum? Sudah gladi bersih, tinggal siap asesmen saja. Jumlah peserta berapa? 30 ya? 45. Yang hadir semua baru berapa? Ada sekitar
7-8 orang. 7 berarti lumayan ya, hampir berapa persen itu, 20% lebih ya, hampir 20%. Artinya begini, asesmen ini adalah sampling ya, sampling yang diambil itu nanti nilai akumulasi rata-ratanya. Jadi akumulasi rata-rata dari 45 siswa itu nilai poin akhirnya berapa. Jadi 8 orang itu juga sudah mewakili satu lembaga. Satu orang juga mewakili semuanya. Jadi kalau memang ikut aturan saja, nanti Pak kumpulkan satu sesi semua 45, Pak Pupisi nanti orang datang uji petik, jadi dia tetap 15. Ini apa namanya? Bukan maksud begitu. Maksudnya perangkatnya ada tidak? Perangkatnya ada. 45 sampai. Hanya begini, maksudnya begini. Bukan 45 semua taruh di sesi 1. Ya. Tapi yang hadir di sesi 2 itu pindah ke sesi 1 saja. Yang hadir di 2. Kalau begitu begini saja. Yang hadir yang 8 orang itu Pak atur ulang mereka pun sesi, pindahkan ke sesi 1. Yang tidak hadir itu Pak pindahkan ke sesi 2 dan sesi 3. Kan dibuka kembali pengaturan webnya. Bisa kan? Bisa ya? Bisa ya? Pokoknya Pak mainkan sudah situ. Jadi nanti sesi 2, sesi 3 kami bisa pulang. Ya kalau jauh tidak datang ya pulang sudah. Pas Pak mau menyimpan, mau kasih mati server, ada satu datang Pak harus kasih ujian dia. Oke, ada yang lain lagi? Ya silakan. Soal yang tadi prompter itu, Ya. kan tadi ada susah bisa kita Ada yang misalnya yang di sesi 1 tidak ada di sesi 3. kita bisa kurangi prosedur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan tadi kita misalnya di apa ada sudah sebuah komputer proper. Ya. Terus kalau misalnya dalam pas gladi nanti dan kalau kita artinya memutuskan untuk pakai satu itu proses. Kalau intinya kalau sudah webnya sudah ditutup 4 hari atau 1 minggu sebelum gladi atau sebelum asesmen, tidak bisa melakukan perubahan. Jumlah komputer proktor, jumlah klien tidak bisa berubah. Kalau setelah gladi masih bisa dirubah. Bisa dirubah. Makanya kalau di online itu sebenarnya gampang. Kalau misalnya komputer proktor yang misalnya 2, satu komputernya rusak, maka komputer lain jadi komputer proktor satunya. Itu masih bisa diakalin. Beda dengan semi online. Semi online harus server. Server rusaknya berarti harus cari server juga. Harus punya server cadangan. Kalau di semi online itu harus punya server cadangan. Gitu ya. Jadi kliennya seperti saya bilang tadi, kalau komputer proktor kan yang penting dia bisa online, itu bisa jadi komputer proktor. Bisa jadi komputer proktor. Bisa ya? kalau misalnya bisa justru di prosedur apa? Oh tidak bisa lagi. Kalau pada saat pelaksanaan di hari H. Yang setelah gladi. Setelah gladi masih bisa dibuka kembali. Makanya itu dia punya prosedur. Sama nanti akses webnya dibuka kembali. Akses web ini ANBK ini dibuka kembali. Mau kasih kurang dia punya komputer broker mau delete atau mau tambah kembali itu terserah. Nanti dibuka kembali. Ya. Nanti sekarang kayaknya sudah bisa tambah komputer proktornya. Misalnya 2, kemudian mau dikasih kurangin lagi 1 nanti. Makanya tujuan gladi itu, yang paling penting gladi itu adalah mengetahui fasilitas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Itu pertama, itu paling penting. Kesiapan, fasilitas. Jadi misalnya ternyata pada saat gladi komputer saya 10 tapi yang bisa dipakai ternyata cuma 6 atau 7. 3-nya ini ujian-ujian Jodehen. Kemudian pindah soal dia sudah bisa. Jadi itu gladi itu seperti itu. Jadi uji coba komputer proktor dan komputer kliennya. Sehingga dari situ Bapak Ibu bisa tentukan, oh saya gladi hanya saya pakai PC hanya berapa saja. Saya kurangkan sedikit dulu. Kemudian atau saya tambahkan lagi. Ternyata saya bisa komputer saya bisa bagi di 2 server. Saya pakai 2 proktor saja. Jadi itu ya Bapak Ibu, itu tujuan dari gladi bersih. Gladi bersih. Sebelum kan ada Bapak Ibu sudah melewati tahap simulasi. Ada simulasi, kemudian ada gladi bersih, nanti baru ada tahap yang ketiga itu adalah asesmen nasional. Oke, masih ada lagi yang lain? Pengawas. Ya, pengawas. Oh ya. Untuk gladi pengawasnya belum ada, tetapi pada saat pelaksanaan pengawasnya nanti disilang. Jadi pengawasnya disilang, mungkin dari PKBM ini akan silang ke
PKBM ini nanti itu akan diatur. Demikian juga yang SD nanti akan dikoordinir oleh MKKS ataupun dari dinas bagaimana proses penyilangan pengawasnya. Nanti misalnya di sekolah SD Oibufu itu ruangnya ada 3, maka akan ada pengawas 3 ke sana. Kemudian SD Naikoten ruangnya 1, berarti 1 pengawasnya ke sana. Ada 3 sesi, terserah Bapak Ibu mau pengawasnya mengawas di sesi 1, sesi 2, sesi 3 atau dia mengawas dari pagi sampai sore juga. Nah, begitu ya. Jadi itu nanti pengaturannya seperti itu. Beda waktu kami di SMA, SMP SMA itu pengawasnya beda sesi ganti pengawas. Beda sesi ganti pengawas. Jadi pengawas hanya mengawasi di 1 sesi. Jadi misalnya hari ini dia dapat di sekolah B sesi 3, maka dia mengawas di sesi 3. Nah, beratnya kalau masa Bapak Ibu pengawas dari jam 7 pagi sampai jam 5 baru dia pulang. Itu kalau dia mengawas 3 sesi. Jadi cukup 1 sesi. Yaitu teknisnya itu ada di dinas kota yang mengatur. Kalau dinas kota bilang mengawas semua 3 sesi, ya itu Bapak Ibu terima sudah. Jadi itu ya, itu pengawasan. Masih ada lagi yang lain? Ya. Ya, berita. Ya, untuk sekolah A menumpang di sekolah B, ya. Berarti penanggung jawabnya sekolah B, karena dia bertanggung jawab terhadap sekolah itu, gitu ya. Nah, jadi sekolah A tuh yang menumpang itu dia sendiri siapa apa. Nah, dia tidak isi berani apa-apa, jadi dia hanya. Kemudian Bapak Ibu bisa koordinasi. Kalau di kami itu kami kebanyakan mengedukasi. Edukasinya seperti ini. Waktu di UNBK, jadi misalnya sekolah A yang belum ada fasilitas, dia kemudian menumpang di sekolah